Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dosen killer. Bertemu lagi dengan saya di materi yang selanjutnya, tentunya mata kuliah yang sama, mata kuliah kewirausahaan. Semoga tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Apapun yang kita kerjakan, kita awali dengan semangat, kita awali dengan senang, kita awali dengan enjoy. Kedepannya itu akan pasti lancar-lancar saja. Itu dari saya. Sebelum saya mulai, sekali lagi, karena ini sifatnya online, mata kuliahnya sifatnya online, sehingga sekali lagi saya bilang, grup WhatsApp sebagai media untuk komunikasi jangan cuma aktif ketika jam mata kuliah saja. Kalian bisa tanya apapun, kapanpun, dimanapun. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya kita diskusi bareng tentunya. Karena ya lagi-lagi kita komunikasi secara online sehingga tidak terbatas ruang dan waktu. Oke. Untuk pertemuan ketiga, materi yang ketiga ini kita membahas tentang perencanaan sebuah bisnis. Tentunya ketika melakukan sebuah bisnis, tentunya yang diperlukan adalah sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan yang matang, sebuah perencanaan yang memang fungsinya untuk kita kedepannya supaya berjalan lebih lancar. Bagaimana cara kita memperoleh perencanaan tersebut? Ya tentunya berdasarkan dengan survei, berdasarkan dengan buku-buku misalnya atau referensi yang ada. Sehingga matang perencanaan itu, jangan cuma merencanakan sesuatu yang abal-abal. Tentu diawali dengan beberapa metode, beberapa referensi, beberapa model tentunya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas apa yang dinamakan perencanaan menggunakan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu apa sih? Sederhananya adalah ya sebuah gambaran bisnis yang dituangkan dalam sebuah kanvas, sebuah lukisan, sebuah ya pola-pola sehingga mudah untuk dikerjakan. Bisnis modelnya seperti apa? Bisnis model sendiri itu artinya adalah sebuah gambaran untuk menciptakan value kepada konsumen, kepada internal juga, sebagai gambaran, sebagai blueprint cetak biru dalam bisnis kita supaya ya tertata, supaya ada gambaran jelas di situ. Sehingga tentunya butuh perencanaan. Sebelum membahas bisnis kanvas model, ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian renungkan. Yang pertama adalah, apakah, saya sudah bilang kemarin, apakah kalian punya semangat dan passion dalam dunia entrepreneur? Karena semangat dan passion ini penting sebagai awalan untuk kita selalu menciptakan dan mengembangkan sebuah produk kita. Itu berawal dari passion dan semangat. Kalau nggak semangat, gimana bisa jalan? Di awal saja udah diajak semangat, apalagi nanti di tengah jalan malah terjadi ya banyak hambatan. Kita nggak semangat, ya nggak bisa jalan. Passion apalagi, kemarin saya udah bilang ya diawali dengan passion, hobi, antusias, bakat, itu lebih dijalankan lebih mudah karena kita pengen, karena kita ada kepuasan tersendiri. Terus pertanyaan yang kedua adalah, apakah Anda orang yang konsisten berpikir bagaimana memulai, membangun, bahkan menciptakan sesuatu yang baru dalam produk bisnis Anda? Jadi produk bisnis yang bagus memang kita menciptakan dari awal produknya itu seperti apa, menginovasi produknya itu seperti apa, meng-create produknya seperti apa, sehingga ada hal baru dalam industri yang bisa diterima oleh konsumen tentunya. Jangan sampai ya hanya sekedar mencontek saja. Saya bilang kemarin hanya mengikuti tren saja. Itu ya bisa juga, tapi tidak indah, tidak ada kepuasan tersendiri. Sehingga
ya meng-create sendiri dengan cara ya riset tentunya kira-kira apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda orang yang sedang mencoba mencari cara-cara inovatif untuk menjaga bisnis Anda tetap eksis dan tidak ketinggalan zaman? Karena zaman itu semakin maju, teknologi semakin maju, sehingga kalian perlu mengembangkan selalu bisnis Anda. Sehingga jangan sampai ketinggalan zaman menggunakan itu saja. Yang lain sudah pakai online, kita masih offline saja. Karena ya ketinggalan zaman. Perlu dikembangkan inovasi-inovasi terkait dengan pembayarannya misalnya, terkait dengan pemasarannya misalnya, terkait dengan produknya tentunya, apapun itu, sehingga konsumen akan menikmati inovasi itu dan bisa diterima oleh konsumen. Tadi beberapa pertanyaan yang bisa kalian renungkan dan kira-kira apakah kita bisa menjalankannya. Oke, kita selanjutnya masuk di materi yang akan kita bahas, yaitu tentang perencanaan sebuah bisnis yang digambarkan oleh yang namanya bisnis canvas model. Bisnis canvas model ini nanti saya akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Alexander Osterwalder. Beliau mengemukakan bahwasanya ada 9 kriteria, 9 hal, 9 blok yang menggambarkan sebuah perencanaan bisnis sehingga bisnis itu bisa berjalan dengan lancar. Baik itu skala besar maupun skala kecil itu bisa digunakan, bisa diterapkan. Tinggal bagaimana cara kita mengimplementasikannya, bagaimana cara kita menerapkannya dalam bisnis kita itu sendiri. 9 blok yang dijelaskan oleh Alexander Osterwalder itu apa saja sih? Yang pertama, itu ada yang namanya customer segment atau customer segment, customernya seperti apa. Lalu ada yang namanya revenue, ada yang namanya channel, ada yang namanya key resources, ada yang namanya cost, lalu ada key partner, ada key activities, ada value proposition, ada customer relationship. Kesembilan ini apa saja? Itu akan saya bahas satu persatu dan tolong diperhatikan. Karena nanti saya akan memberikan tugas untuk menggambarkan perencanaan bisnis dari produk yang kalian kerjakan. Sehingga kalau pemahaman kalian terhadap perencanaan ini kurang bisa dimengerti, kalian bisa menambah pengetahuannya lewat bisa Google, bisa YouTube. Jadi jangan cuma mentok di apa yang saya sampaikan, tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengetahuan. Hal yang pertama adalah yang saya akan bahas dari 9 blok itu, bisnis model canvas. Yang pertama itu customer segment. Jadi kalau kita membuat bisnis, ada produknya, tentunya produk itu kira-kira untuk siapa yang akan kalian jual, segmennya siapa, targetnya siapa. Dan kalau lebih luas lagi, apakah produk kalian itu dijual business to business atau business to customer, itu kan beda lagi. Segmennya juga apakah yang pasarnya besar atau niche market, yang biasa disebut yaitu ceruk pasar. Ceruk pasar itu pasar yang tidak dimasuki oleh produk-produk yang besar, sehingga ada peluang kalian masuk di niche market. Jadi bersaing jangan di pasar yang besar, tapi di niche market. Sehingga ya kalian perhatikan dulu segmennya apa dan targetnya apa. Itu di blok pertama yang dalam bisnis model canvas. Customer segment. Segmennya siapa yang akan kalian jual? Apakah dewasa? Apakah anak kecil? Apakah ibu-ibu? Apakah siapa? Sehingga lebih jelas kalian untuk menjualnya. Yang kedua yaitu value proposition, atau kira-kira gampangnya adalah nilai dari sebuah produk. Penjelasannya itu ya kira-kira produk kalian itu nilainya seperti apa di mata konsumen.
Apakah produk kalian itu memenuhi kebutuhan konsumen? Apakah produk kalian itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsumen? Atau apa nilai yang ingin diberikan oleh produk kalian kepada masyarakat? Kalau sederhananya ya jualan makanan, ya apakah makanan itu bisa memberikan kenikmatan terhadap konsumen? Apakah makanan yang kalian jual itu bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen? Sehingga nilai apa yang diberikan dari sebuah produk kalian itu dijelaskan dalam perencanaan bisnis yang akan kalian buat. Value proposition. Yang ketiga itu ada yang namanya channel. Channel di sini adalah kira-kira saya menjual itu melalui apa saja sih? Apa saluran yang akan saya jalankan dalam produk saya? Ya kalau sederhananya ya, kira-kira saya ngambil dari mana nih, distributornya siapa? Terus apakah saya menggunakan reseller? Apakah saya langsung mengirimkan langsung COD terhadap konsumen? Itu saluran dari produk kalian. Proses yang kalian inginkan produk kalian masuk ke konsumen itu melalui apa saja? Apakah langsung kepada konsumennya? Apakah melalui distributor? Apakah melalui web? Apakah melalui ada partner, ada toko mitra sehingga kalian kerjasama di situ, kalian titipkan barang kalian di situ? Apakah bagaimana? Sehingga jelas, saya nggak perlu berpikir-pikir, wah saya jualannya pakai apa nih? Karena udah ditentukan di awal saya mau jualan dengan saluran produk saya yaitu melalui jualan langsung ke konsumen, ya itu gampang lagi. Atau biar lebih enak ya, saya bikin reseller lah. Nyari reseller yang supaya mereka menjual produk kita, itu malah lebih gampang lagi, kita sebagai bos di situ. Selanjutnya adalah customer relationship. Hubungan dengan pelanggan itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena itu bisa menjadi bagian dari produk kita supaya mereka membeli lagi. Namanya repeat order. Dinamakan repeat order, sehingga mereka akan mau membeli lagi. Tapi tidak cuma sekedar hanya membeli lagi, tapi mereka akan dengan sukarela untuk memberikan informasinya ke temennya, ke keluarganya terkait dengan produk yang mereka sukai. Sehingga bagaimana kita cara menservices konsumen supaya jadi pelanggan kita. Contoh misalnya, kadang bisnis kecil seperti jualan jamu, jualan mainan, itu mereka punya pelanggannya sendiri. Jadi mereka akan lebih memilih untuk mempertahankan pelanggan daripada kita harus mencari pelanggan baru, mencari konsumen baru. Lebih baik ya kesana sajalah karena udah jadi pelanggan. Contoh, saya sering beli jamu di tiap sore itu, mamang jamu itu lewat di rumah saya. Saya sebagai pelanggan dari jamu itu, jadi kalau saya ada tukang jamu itu kok saya nggak beli, rasanya nggak enak ya, karena saya jadi pelanggan, tiap hari saya beli, sehingga mamang jamu akan selalu setiap hari ke sini. Jadi mereka lebih memilih untuk bagaimana sih memberikan servis kepada pelanggan supaya pelanggan itu mau tetap membeli, mau menginformasikan kepada temannya, konsumen yang lain supaya membeli produk yang sama dengan apa yang saya beli. Yang selanjutnya yaitu revenue stream. Apa itu? Ya sederhananya adalah aliran dana, omset kita itu dikelola lagi supaya menjadi lebih besar lagi. Jangan cuma ya sekali omset dapat tapi nggak dikelola lagi. Jadi perlu pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga ya sebenarnya nggak cuma materi saja, tapi untuk pengembangan perusahaan, pengembangan produk kita juga penting revenue stream itu. Apalagi untuk di mata konsumen seperti apa, itu juga perlu pengelolaan juga. Sehingga aliran kas yang masuk itu dikelola dengan baik, lalu diinvestasikan lagi, dikembangkan lagi untuk mengembangkan produk dari bisnis kita. Contoh misalnya ya untuk penambahan produk baru, atau di wilayah yang baru buka cabang atau nyari reseller lagi dan sebagainya. Itu termasuk pengembangan yang dilakukan supaya produk kita nggak cuma di situ saja, jadi lebih luas cakupannya. Yang selanjutnya itu ada
key resources. Yang keenam ini sebenarnya membahas tentang komponen yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang dihasilkan. Misalnya, tentang kira-kira berapa banyak karyawan yang diperlukan, keahlian apa saja dari karyawan tersebut yang dibutuhkan, serta hal-hal operasional lain seperti barang-barang, bahan baku maupun mesin atau peralatan lain yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Sehingga kira-kira untuk produk satu itu butuh berapa bahan baku, butuh karyawan berapa, butuh alat yang digunakan berapa saja. Sehingga kunci-kunci dari sumber daya itu kalian catat nih. Ya, bahan bakunya ya ini. Terus modalnya ini. Sehingga jelas, sumber dayanya jelas supaya produk kalian juga semakin maju, semakin jelas juga tentunya. Blok selanjutnya dari bisnis kanvas model yang ketujuh adalah key activities. Ya, kunci aktivitasnya dalam produk kalian seperti apa? Sederhananya adalah kira-kira hal apa saja dalam kalian menjual produk. Contoh misalnya pembuatan produknya itu seperti apa sih? Lalu cara memasarkannya itu seperti apa sih? Cara marketingnya seperti apa sih? Offline atau online? Cara menyalurkannya bagaimana sih? Channel tadi yang udah kita bahas sebelumnya. Sehingga dari kita proses tersebut, manfaat yang diterima oleh konsumen itu ya semakin baik, dan ketika jadi baik ya tentunya jadi pelanggan. Ketika jadi pelanggan ya kita balik lagi tadi di yang bagaimana cara mengelola pelanggan, customer relationship. Sehingga ya dijelaskan di situ aktivitas kuncinya seperti apa. Misalnya ya cara membuat produknya seperti ini, bla 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 bla, atau cara memasarkannya akan saya gunakan promosi lewat media sosial. Saya akan mempromosikan lewat event misalnya. Itu kan juga contoh bagaimana upaya-upaya kita menjual sebuah produk. Blok selanjutnya yang nomor 8 yaitu key partnership. Kita harus punya kunci sukses yaitu dengan cara punya partner. Contoh misalnya kalau dalam bisnis kita pengen mengirim barang, itu kan butuh jasa pengiriman tentunya. Itu kita butuh beberapa pihak yang kita ajak kerjasama. Atau dalam bisnis kita, tentu kita butuh mentor untuk memberikan nasihat, memberikan arahan supaya jelas bisnis kita. Atau misalnya kita butuh reseller untuk menjualkan kembali. Atau kita butuh distributor supaya lebih luas lagi cakupannya. Sehingga pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak itu termasuk salah satu perencanaan bisnis yang harus kita kemukakan, harus kita sampaikan kepada konsumen atau dalam internal produk kita. Dan pada blok yang terakhir yaitu bisa dikatakan yang paling penting, juga bisa dikatakan yang ya ada yang lebih penting juga ada, tapi bisa mengelola semuanya, yaitu cost struktur. Jadi perencanaan terkait dengan keuangan itu sekali lagi harus dikelola dengan baik, butuh perencanaan keuangan sehingga matang untuk pengelolaan keuangan itu. Jangan cuma nggak ada tertulis sehingga nanti akan kerepotan. Kalau kalian skopnya, cakupannya masih kecil, masih enak, jualnya berapa, untungnya berapa. Tapi kalau kalian cakupannya besar, itu butuh pengelolaan perencanaan. Kalau saya nyinggung masalah manajemen misalnya, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, ada manajemen operasional, ada manajemen sumber daya dalam perusahaan misalnya, atau dalam produk kalian, dalam karyawan kalian. Mana yang lebih penting, keuangan, operasional, pemasaran, atau SDM? Ya, secara umumnya semua penting, tidak ada yang lebih penting, jadi semua harus berkesinambungan. Tapi berhubung saya orang SDM, yang paling penting adalah SDM, manajemen sumber daya manusianya. Kenapa? Karena keuangan memang nggak ada keuangan nggak bisa jalan. Operasional nggak ada yang dikerjakan ya nggak bisa jalan juga. Pemasaran nggak ada yang mempromosikan, nggak ada yang jalan juga. Tapi ketika sumber daya manusia itu tidak menerima rekrutmen karyawan, ya mereka nggak akan bisa kerja. Sehingga pasti awal masuk dari manajemen sumber daya manusia, itu guyonannya. Tapi semua penting, jadi
kembali lagi ke bisnis model kanvas, sehingga bisnis kalian harus mempunyai pengelolaan perencanaan yang matang, sehingga dari kesembilan itu semua harus matang karena perencanaan, sehingga harus dimatangkan. Karena ketika perencanaan itu nggak matang, di tengah jalan pasti juga akan susah untuk berjalannya. Walaupun memang nanti ada evaluasi, ada monitoring, tapi tetap perencanaan di awal itu sangat penting sekali. Tadi itu beberapa teori yang dikemukakan oleh Alexander Osterwalder terkait dengan bisnis kanvas model. Tugas selanjutnya yang harus kalian buat adalah buatlah sebuah perencanaan dari bisnis kanvas model yang diterangkan oleh Alexander Osterwalder dengan 9 blok itu dalam bisnis kalian. Secara gampangnya ya, kalau saya mau bisnis jualan cilok misalnya, dari awal apa tadi? Segmennya siapa? Cilok itu yang suka siapa sih? Apakah orang besar, orang dewasa, apakah siapa? Sehingga jelas kalian menjualnya, jangan cuma menjual saja ke semua orang, itu nanti jadinya random. Lalu cilok itu kira-kira value proposition-nya apa? Yang dibutuhkan konsumen terhadap cilok itu apa kira-kira? Apakah bisa menyelesaikan masalah perut yang sedang lapar nyari cemilan? Itu kan bisa juga manfaat yang diberikan. Lalu selanjutnya ya saluran penjualannya seperti apa? Tentunya kalau kita jualan cilok, kita harus langsung jualan ke konsumen. Kalau cilok yang memang punya brand yang besar, cilok yang bisa diantar-antar, bisa dikirim kemana, biasanya cilok yang sifatnya kering ya. Jadi nanti ketika di konsumen itu digoreng lagi. Itu juga ada cilok yang kekinian yang memang dibentuk di packaging yang baik, punya brand, sehingga malah lebih meningkatkan produknya. Sehingga banyak faktor untuk meningkatkan sebuah produk, bisa dari packagingnya, bisa dari brand, bisa dari masarannya. Kita akan membahas nanti di pertemuan selanjutnya, di materi yang selanjutnya juga. Itu saja, jangan lupa tugas kalian adalah membuat perencanaan dengan model bisnis kanvas itu dengan produk yang kalian akan kerjakan. Itu saja materi untuk pertemuan ketiga, dan nanti ada tambahan materi juga. Jangan lupa tetap sekali lagi semangat, bahagia itu penting, dan tetap menjaga kesehatan, karena jangan menyepelekan yang namanya COVID ini, tapi tetap menjaga kesehatan. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam dosen killer.